Kalian pasti tidak asing dengan istilah partai politik. Menurut undang-undang, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Sebelumnya, apa sih pembubaran partai politik itu? Pembubaran partai politik dapat dipahami sebagai berakhirnya eksistensi hukum dari partai politik tersebut. Adapun partai politik yang dapat dibubarkan dapat berupa partai politik yang bersifat nasional maupun partai politik yang bersifat lokal, yang mana pembubaran partai politik ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama, partai politik tersebut memilih untuk membubarkan diri atas keputusannya. Yang kedua, partai politik tersebut memilih untuk bergabung dengan partai politik lain. Dan yang terakhir adalah partai politik tersebut dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara, atau istilah gampangnya adalah pembubaran secara paksa. Nah, untuk poin terakhir ini memiliki 3 alasan untuk menjadi dasar dari dibubarkannya sebuah partai politik. Yang pertama, ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, ideologi, asas, tujuan, program partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, kegiatan partai politik tersebut atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, setelah mendengar penjelasan saya tadi, coba kita kaitkan dengan topik awal kita. Bagaimana sih prosedur beracara dalam pembubaran partai politik yang wewenangnya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beracara dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, kita akan mengenal pihak-pihak yang terdiri dari pemohon dan termohon. Pemohon di sini adalah pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Agung dan atau menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. Sedangkan termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Pemohon akan membuat permohonan yang berisikan 1. Identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada, yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu. Yang kedua, uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, alat-alat bukti yang mendukung permohonan. Permohonan ini harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Setelah mengenal para pihak, maka sekarang kita akan beracara. Dimulai dari pengajuan permohonan. Dalam tahap ini, kita akan mengenal proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan permohonannya sebanyak 12 rangkap kepada Panitera yang kemudian dipastikan oleh Panitera kelengkapannya. Apabila tidak lengkap, maka Panitera meminta kepada pemohon untuk melengkapi permohonannya paling lambat 7 hari kerja. Setelah permohonan lengkap, maka Panitera akan memasukkan permohonan tersebut ke dalam buku registrasi perkara konstitusi atau disebut BRPK. Panitera kemudian menyampaikan permohonan tersebut kepada termohon paling lambat 7 hari kerja. Termohon kemudian memberikan tanggapan sebanyak 12 rangkap yang disampaikan kepada Panitera paling lambat sehari sebelum sidang pertama. Dalam proses persidangan, terdapat beberapa tahapan yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi, di mana Hakim Konstitusi memastikan kelengkapan dan kejelasan permohonan dari pemohon. Apabila dibutuhkan perbaikan permohonan, maka pemohon harus memperbaiki permohonan paling lambat 7 hari kerja. Setelah itu masuk pada tahap pemeriksaan persidangan.
Tahap ini berupa sidang panel atau pleno yang dimana hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, dan keterangan saksi dan ahli, sekaligus pemeriksaan terhadap alat bukti. Sebelumnya, terkait alat bukti sendiri, terdapat dua jenis pembuktian, yaitu pembuktian terhadap dokumen yang bertujuan untuk membuktikan ideologi, asas, tujuan, dan program partai politik tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya, pembuktian terhadap fakta, guna membuktikan materi, dampak, dan akibat dari kegiatan partai politik tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah tahap pemeriksaan persidangan telah selesai, kemudian masuk waktunya untuk rapat permusyawaratan hakim, di mana rapat tersebut dilakukan secara tertutup oleh sekurangnya 7 hakim konstitusi. Rapat ini dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila tidak ditemukan kata mufakat, maka akan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Dan terakhir adalah putusan. Amar putusan dapat berupa 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan pembubaran dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran. Yang ketiga, memerintahkan kepada pemerintah untuk 1. Menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah, paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan mahkamah diterima. Yang kedua, mengumumkan putusan mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Terus, bagaimana akibat hukum dari pembubaran partai politik tersebut? Ada beberapa akibat hukum yang terjadi, diantaranya 1. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai politik tersebut di seluruh Indonesia. Yang kedua, memberhentikan seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Dan yang ketiga, pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik. Dan terakhir, mengambil alihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan. Sekian dulu pemaparan dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.